Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Reski. Jadi saya adalah salah satu mahasiswi P2K di SMP Unismu Makassar. Nah, pada hari ini pembelajaran bahasa Indonesia akan dibawakan oleh saya. Jadi adik-adik siswa-siswi SMP Unismu Makassar, sebelum kita belajar, ada baiknya jika kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar, agar apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi berkah di kemudian hari. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, adik-adik siswa-siswi SMP Unismu Makassar, jadi hari ini adalah pertemuan yang ke-9 dengan masih membahas tentang teks narasi cerita inspiratif. Dan yang menjadi pokok pembahasan kali ini yaitu adalah ciri-ciri kebahasaan teks narasi cerita inspiratif. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pokok pembahasan ini, tentunya adik-adik masih ingat dong, minggu lalu kita belajar tentang struktur teks narasi cerita inspiratif. Nah, struktur teks ini ada 4 poin. Yang pertama itu orientasi. Nah, orientasi adalah awal mula pengenalan tokoh oleh penulis di dalam sebuah cerita. Jadi di dalam cerita biasanya bagian orientasi itu adalah di mana penulis menceritakan tentang tokoh-tokoh yang akan berada di dalam cerita tersebut dan juga watak-watak mereka. Nah, yang kedua yaitu di bagian komplikasi. Bagian komplikasi itu biasanya di mana penulis sudah mulai mengungkit masalah yang akan dihadapi tokoh-tokoh di dalam cerita tersebut. Nah, bagian komplikasi juga selain mengungkit masalah juga menjelaskan perjalanan masalah itu hingga ke puncak masalahnya. Jadi setelah sampai di puncak masalah, disitulah komplikasi berakhir. Karena setelah komplikasi berakhir ada yang namanya resolusi. Nah, bagian resolusi itu apa? Bagian resolusi adalah di mana permasalahan itu diceritakan akhirnya terselesaikan. Jadi di masalah yang dialami si tokoh akhirnya mendapatkan jalan keluar dan semua itu diceritakan di bagian resolusi. Nah, yang keempat yaitu koda. Nah, koda ini menceritakan bagian akhir dari sebuah cerita yang menceritakan bahwa apa yang terjadi pada tokoh-tokoh tersebut setelah masalah yang mereka hadapi akhirnya terselesaikan. Dan juga karena dia menjadi bagian akhir dari struktur teks narasi cerita inspiratif, koda juga mengandung pesan-pesan moral yang ingin disampaikan penulis. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke inti pembahasan, kakak mau menjelaskan dulu tentang kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasarnya ada 2. Yang pertama yaitu menelaah struktur dari isi teks cerita inspiratif. Nah, menelaah struktur ini sudah kalian pelajari minggu lalu. Jadi yang kedua, mengungkapkan rasa simpati, empati, kepedulian, dan perasaan dalam bentuk cerita inspiratif dengan memperhatikan struktur cerita dan aspek kebahasaan. Nah, jadi hari ini yang akan kita pelajari adalah aspek kebahasaan ini. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya itu ada 2. Yang pertama, peserta didik dapat mengetahui ciri-ciri kebahasaan teks narasi cerita inspiratif yang berupa: yang pertama, kalimat deskriptif, kedua, kosakata ekspresif dan majas, yang ketiga, kata kerja transitif dan intransitif. Nah, jadi setelah pembelajaran ini selesai, kalian diharapkan sudah mengetahui apa itu yang namanya kalimat deskriptif, apa itu kosakata ekspresif dan majas, apa itu kata kerja transitif dan intransitif. Nah, tujuan yang kedua, peserta didik dapat menemukan ciri-ciri kebahasaan teks narasi cerita inspiratif. Setelah pembelajaran ini selesai dan kalian sudah tahu seperti apa itu kalimat deskriptif dan yang lainnya, tentu kalian juga diharapkan sudah dapat menemukan ciri-ciri tersebut di dalam sebuah teks narasi cerita inspiratif. Nah,
Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, kakak ingin memberikan sedikit motivasi untuk kalian. Jadi di sini ada gambar air. Nah, air itu adalah elemen penting dalam sebuah kehidupan. Dalam kehidupan manusia, air sangat penting karena dialah yang memberikan kita kehidupan. Nah, air itu mempunyai beberapa sifat yang memiliki arti yang sangat dalam di dalamnya. Yang pertama, air akan selalu mengalir. Nah, air akan selalu mengalir selama dia berada di tempat tinggi menuju ke tempat yang rendah. Ini mengajarkan kita untuk tetap rendah hati. Jadi tidak peduli kamu berada di jabatan yang setinggi apa, kamu harus tetap rendah hati. Karena yang membuatmu berada di atas adalah orang-orang yang ada di bawahmu. Nah, yang kedua, air selalu mengisi ruang-ruang yang kosong. Jadi tidak peduli seperti apa wadah yang kamu miliki, air akan mengisinya. Ini menandakan bahwa sebagai seorang manusia, ada baiknya jika kita mengisi kekosongan seseorang. Contohnya seperti misalnya kamu bertemu temanmu yang sedang kesusahan, lalu kamu menolongnya. Nah, itulah yang dikatakan mengisi ruang-ruang kosong. Jadi kamu melengkapi kesulitan seseorang agar kesulitannya dapat terselesaikan. Nah, yang ketiga, air selalu mengalir ke arah muara, tidak peduli sejauh apapun muara itu. Nah, jika kalian memiliki tujuan yang panjang untuk kedepannya, cita-cita kalian, sejauh apapun itu, kalian jangan menyerah seperti air. Nah, itulah motivasi dari kakak. Nah, kita masuk ke inti pembahasan. Ya, seperti yang sudah kakak paparkan, pokok pembahasan hari ini yaitu ciri-ciri kebahasaan teks narasi cerita inspiratif. Nah, ciri-ciri kebahasaan ini ada 4. Yang pertama, menggunakan kata kiasan atau majas. Yang kedua, melibatkan kata kerja transitif dan intransitif. Yang ketiga, menggunakan kosakata ekspresif. Dan yang terakhir, yaitu menggunakan kalimat deskripsi. Yang pertama kita masuk ke kata kiasan atau majas. Nah, seperti apa sih kata kiasan atau majas itu? Nah, ini. Jadi majas adalah bahasa kias dan indah yang digunakan untuk mempercantik susunan kalimat. Jika kalian pernah mendengarkan sebuah puisi, nah dalam puisi itulah contoh-contoh majas banyak sekali digunakan. Itu sebabnya puisi selalu terdengar indah di telinga. Nah, selanjutnya yaitu menggunakan ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu yang membuat sebuah karya sastra semakin hidup. Efek-efek yang dimaksud itu adalah efek-efek imajinatif. Jadi dalam saat kalian membaca sebuah cerita inspiratif dan kalian menemukan majas di dalamnya, kata majas tersebut akan membuat kalian membayangkan apa arti sebenarnya atau makna sebenarnya dari kata tersebut. Nah, jenis majas itu juga ada beberapa. Yang pertama, metafora. Majas metafora adalah majas yang pemakaian kata atau kelompok katanya bukan arti sebenarnya. Di sini ada contohnya ya, yaitu si jago merah. Nah, arti sebenarnya dari si jago merah adalah ayam jantan. Namun, jika kita menjadikannya dia sebuah majas, misalnya contoh kalimatnya, tadi malam toko di ujung jalan sana dilahap si jago merah. Nah, secara spontan kata si jago merah ini kita imajinatifkan sebagai api. Jadi si jago merah ini berarti api. Nah, yang kedua juga ada yang namanya tulang punggung. Tulang punggung ini bukan berarti tulang yang ada di punggung kita, tapi tulang punggung itu biasa berarti seseorang yang memiliki tanggung jawab di dalam sebuah keluarga. Nah, yang kedua ada yang namanya hiperbola. Jadi hiperbola ini bukan seseorang yang suka bola ya. Jadi hiperbola itu diambil dari bahasa Yunani yang berarti berlebihan. Di sini ada contoh kalimatnya. Teguh begitu tergesa-gesa hingga ia memacu motornya secepat kilat. Nah, di sini ada kata secepat kilat yang sudah kakak tandai dengan dengan warna merah. Kata secepat kilat ini yang namanya hiperbola. Jadi secepat kilat adalah majas hiperbola. Kenapa dia dikatakan majas hiperbola? Karena penulis melebih-lebihkan pacuan motor yang dilakukan oleh Teguh. Jadi begini, dalam hukum fisika, secepat apapun seseorang melajukan motornya, itu tidak akan pernah mengalahkan secepat kilat. Tapi penulisnya menggunakan kata tersebut untuk menggambarkan bahwa Teguh ini benar-benar memacu motornya sangat cepat.
walaupun sebenarnya tidak secepat kilat. Nah, yang ketiga, ada yang namanya majas ironi. Nah, majas ironi adalah majas yang bertentangan dengan makna sesungguhnya. Di sini ada contohnya, kejadian itu sungguh membuatku sangat senang, sehingga aku tidak ingin itu terjadi lagi. Nah, kata yang berwarna merah itu menandakan majas ironi. Sedangkan kalimat yang berwarna ungu itu menggambarkan perasaan yang sesungguhnya. Jadi, di sini di kalimat yang berwarna ungu dikatakan sehingga aku tidak ingin itu terjadi lagi. Tapi sebelumnya dia mengatakan jika dia sangat senang. Kata sangat senang ini sebenarnya berkebalikan dengan perasaan yang ingin dia ungkapkan. Nah, sebenarnya dia sangat tidak senang dengan kejadian itu. Makanya dia mengatakan kalimat terakhir jika dia tidak ingin itu terjadi lagi. Nah, contohnya, misalnya ya, saya sedang berulang tahun. Teman saya menghadiahkan saya sepasang sepatu. Saat saya mencoba sepatu itu, ternyata sepatunya tidak muat di kaki saya. Nah, lantas saya mengatakan kepada teman saya bahwa terima kasih, sepatunya cocok sekali, sampai-sampai sepatunya tidak muat di kaki saya. Nah, kata cocok sekali ini kan jelas-jelas berkebalikan dengan apa yang saya rasakan. Itu yang namanya majas ironi. Nah, ada juga yang terakhir, itu namanya majas antitesis. Majas antitesis adalah suatu penggunaan kiasan yang memadukan dua kata yang saling bertentangan dalam satu susunan. Nah, kalian pasti sudah belajar tentang antonim kan, yang berarti lawan kata. Contohnya, lawan katanya baik, yaitu adalah buruk. Namun kata baik dan buruk ini disatukan dalam satu kalimat. Contohnya, baik buruknya seseorang tidak dilihat dari penampilannya. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang kata kerja. Kata kerja yang akan kita bahas itu ada dua. Yang pertama kata kerja transitif dan yang kedua kata kerja intransitif. Kata kerja intransitif itu apa? Yaitu merupakan jenis kata kerja yang membutuhkan objek tertentu agar maknanya bisa diketahui. Jadi kata transitif itu jika objeknya dihilangkan, maka kalimatnya akan menjadi tidak padu atau ambigu dan tidak efektif. Nah, kata kerja intransitif itu apa? Tentu saja berbeda dengan transitif. Intransitif itu tidak memerlukan objek. Karena walaupun dia tidak memiliki objek, makna yang terkandung di dalamnya sudah cukup jelas. Nah, contoh dari kedua kata kerja ini. Nah, ini contoh kata kerja transitif. Di sini ada sebuah kalimat di mana yang pertama S itu adalah subjek ya, yang mana dia berarti pelaku. Artinya dia adalah seseorang yang sedang melakukan sesuatu. Nah, di sini predikat. Predikat itu P itu predikat. Predikat itu selalu berarti kata kerja. Jadi kata kerjanya di sini adalah sedang mencuci. Nah, objeknya adalah piring. Misalnya kata piring kita hilangkan, yang tersisa adalah saya sedang mencuci. Nah, kata saya sedang mencuci ini tidak menjawab pertanyaan apa yang sedang kita cuci. Jadi kalimatnya menjadi ambigu karena kita tidak tahu saya sedang mencuci apa. Nah, di bawah kalimat yang di bawah juga seperti itu. Kakak sedang membuat kue. Kalau misalnya kata kue dihilangkan, tinggal kakak sedang membuat. Lah kan, membuat apa begitu. Nah, selanjutnya kata kerja intransitif. Di sini kalimatnya benar-benar tidak memiliki objek ya. Pertama, dia sebagai subjeknya adalah pelaku. Jatuh itu adalah kata kerjanya. Jadi kata dia jatuh dan mereka tertawa itu maknanya sudah jelas jika oh ya, yang ini jatuh, yang ini tertawa. Tidak memerlukan objek. Alasan dia tidak memerlukan objek itu biasanya karena kata dia jatuh, si dia ini sebagai subjek sedang mengalami sesuatu, bukan melakukan sesuatu. Sedangkan di kata kakak dan saya itu artinya menandakan dia sedang melakukan sesuatu, makanya harus membutuhkan objek. Tapi walaupun kata kerja intransitif itu tidak memiliki objek, dia dapat ditambahkan kata keterangan. Misalnya dia jatuh, keterangannya karena tersandung. Jadi keterangannya ini berfungsi sebagai pelengkap agar kita mengetahui apa penyebab dia terjatuh atau apa penyebab mereka tertawa. Contohnya di sini, dia meninggal karena sakit jantung. Nah, karena sakit jantung ini adalah keterangannya. Kenapa? Karena menjelaskan penyebab si dia ini meninggal. Seperti itu. Nah, selain itu ada lagi perbedaan tentang kata kerja ini.
Yang pertama, kata kerja transitif itu menjawab pertanyaan siapa dan apa. Contohnya, ada pertanyaan yang muncul, apa yang sedang saya cuci? Jawabannya tentu saja ada di slide sebelumnya, yaitu saya sedang mencuci piring. Di sini kan jelas objeknya sudah ada, jadi dapat menjawab pertanyaan tentang apa yang sedang saya cuci. Yang kedua, kata kerja intransitif menjawab pertanyaan kapan, bagaimana, dan di mana. Nah, di sini misalnya pertanyaannya yang muncul adalah bagaimana dia bisa jatuh. Nah, dia jatuh karena tersandung. Jadi di sini dijelaskan penyebabnya mengapa dia bisa terjatuh, begitu. Nah, selanjutnya ada yang namanya kata ekspresif. Kata ekspresif adalah perkataan spontan yang bertujuan untuk menyampaikan pendapat, gagasan, ide, tanggapan, dan isi perasaan. Nah, singkatnya, kata atau kalimat ekspresif itu bertujuan untuk menyampaikan isi pikiran dan isi dalam hati kita, yaitu perasaan. Dalam kehidupan sehari-hari, kalimat ekspresif sering digunakan. Contohnya ya, kalian melihat seekor hewan, dia ditabrak oleh mobil. Nah, secara spontan kalian mengatakan, astaga, kasihan sekali. Nah, kalimat yang kalian keluarkan ini adalah kalimat ekspresif, bahwa kalian merasa iba dan merasa kasihan terhadap apa yang terjadi kepada hewan tersebut. Kalimat ekspresif bisa berupa pertanyaan, pernyataan, dan seruan yang mewakili perasaan seseorang. Nah, seperti contoh yang kakak barusan sampaikan, itu adalah contoh dari seruan yang mewakili perasaan kalian saat melihat hewan tersebut. Nah, contoh kosakata ekspresif. Pertama, alhamdulillah, Fikri akhirnya sembuh dari sakit. Nah, kata alhamdulillah inilah yang menjadi ungkapan untuk mengekspresikan rasa syukur. Jadi kalian bersyukur teman kalian yang bernama Fikri akhirnya sembuh dari sakitnya. Yang kedua, bisakah saya coba mangganya, Bu? Nah, kata bisakah itu adalah ungkapan untuk mengekspresikan bahwa kalian sedang penasaran dengan rasa buah mangga tersebut. Nah, yang ketiga, kepergian Dina menyisakan luka yang begitu dalam, mengalahkan dalamnya lautan di hati sang kekasih, membuat hatinya semakin tercabik-cabik, mengajak matanya mengalirkan banjir darah. Nah, kalimat yang kakak berikan warna merah itu adalah ekspresi dari perasaan sedih sang kekasih karena ditinggal oleh kekasihnya yang bernama Dina. Nah, selanjutnya, pembahasan selanjutnya itu kalimat deskriptif. Yang pertama, kalimat deskriptif adalah suatu paragraf atau teks yang berisi pemaparan mengenai sesuatu, bisa berupa objek, tempat, atau peristiwa. Nah, misalnya berupa objek ini adalah misalnya objeknya buku atau mungkin kursi. Nah, kalian deskripsikan seperti apa penampilan kursi itu. Dia terbuat dari kayu atau dia terbuat dari besi. Nah, untuk tempat sendiri, misalnya kalian mendeskripsikan kalian sedang berada di pegunungan dan kalian mendeskripsikan tempat di sana. Banyak pohon-pohon yang rindang, berwarna hijau, dan seterusnya. Nah, untuk contoh untuk deskripsi peristiwa, kalian bisa menonton TV dan melihat berita. Jika ada berita kecelakaan, biasanya reporternya akan mendeskripsikan bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi. Itu contoh kata atau kalimat deskriptif untuk peristiwa. Nah, tujuan dalam sebuah teks narasi cerita inspiratif, kata atau kalimat deskriptif itu bertujuan agar pembaca memperoleh kesan sesuai dengan pengamatan, perasaan, atau pengalaman penulis. Jadi misalnya penulisnya sedang merasakan sakit hati, lalu dia mendeskripsikannya di dalam sebuah ceritanya, kita sebagai pembaca akan merasakan perasaan yang sama. Kita tahu apa yang dirasakan penulisnya dari tulisannya, seperti itu. Di sini ada contoh kalimat deskriptif. Mawar namanya, setangkai tumbuhan berupa bunga berwarna merah, dengan tangkai yang lurus, bau yang wangi, dan daunnya pun terlihat begitu indah dengan bentuk zigzag di pinggirannya. Itulah bunga mawar. Walaupun sangat indah, namun dia menyimpan duri di tangkainya, sebagai pelindung dari tangan-tangan nakal yang ingin memetiknya. Nah, kata yang berwarna merah di sini menggambarkan deskripsi dari setangkai mawar. Jadi setangkai mawar ini adalah objek yang dideskripsikan bahwa mawar ini berwarna merah, tangkainya lurus, baunya wangi, dan daunnya indah.
juga menyimpan duri di tangkainya. Jadi itu semua adalah deskripsi dari suatu objek. Objeknya adalah bunga mawar. Nah, jadi itu semua pembahasan pada hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh bertanya di kolom chat atau di WA. Nah, jika tidak ada pertanyaan, maka kakak akan menganggap bahwa kalian sudah paham tentang pembahasan kita pada hari ini, oke? Jadi selanjutnya kita akan masuk kepada pengisian LKPD. Nah, yang pertama ada yang teks deskriptif, dan yang kedua kata ekspresif. Sebelum kalian mengerjakan LKPD ini, kalian perhatikan lembar kerja kalian. Lalu di lembar kalian itu ada sebuah cerita yang berjudul Gendong. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD ini, kalian harus membaca cerita ini hingga selesai. Jadi yang nomor 1 itu teks deskriptif. Nah, teks deskriptif itu kan adalah mendeskripsikan sesuatu. Jadi di dalam cerita yang berjudul Gendong itu kalian harus mencari sebuah paragraf yang mendeskripsikan sesuatu, yang menurut kalian sedang mendeskripsikan sesuatu. Nah, kalian tulislah di kolom nomor 1, yaitu teks deskriptif. Jadi satu paragraf saja ya. Nah, yang kedua yaitu kalimat ekspresif. Yang pertama dan jadi di kalimat ini kalian hanya butuh 2 kalimat, nomor 1 dan nomor 2. Caranya, kalian mencari sebuah kalimat yang menurut kalian mengandung kata ekspresif di dalamnya. Kalian tuliskan di nomor 1. Lalu kalian garis bawahi kata ekspresif itu dan tulis di kolom di sampingnya. Nah, nomor 2 juga seperti itu ya. Jadi saya ingin menekankan bahwa kalimat ini harus berasal dari cerita yang berjudul Gendong tersebut, bukan dari tempat lain. Nah, yang nomor 3 yaitu majas. Nah, majas sama seperti yang tadi, kalian mencari sebuah kalimat di dalam cerita tersebut yang menurut kalian mengandung majas. Kalian tulis kalimat jadi nomor 1 dan nomor 2, lalu kalian garis bawahi majas yang dimaksud. Setelah itu kalian tulis jenis majasnya di kolom samping, apakah dia masuk hiperbola atau dia masuk metafora atau yang lainnya. Seperti itu. Nah, LKPD yang terakhir yaitu kata kerja. Sama seperti yang tadi, kalian tulis cari kalimatnya di cerita yang berjudul Gendong. Lalu kalian tulis kalimat jadi nomor 1. Yang jika menurut kalian kalimat itu mengandung kata transitif, kalian garis bawahi kata kerja transitifnya. Lalu di samping kalian harus centeng di bawah tulisan kata transitif ya. Nah, di nomor 2 kalian tulis kalimat yang mengandung kata kerja intransitif. Kalian garis bawahi kata kerja yang dimaksud, lalu centeng di bagian intransitif di kolom di samping. Seperti itu. Jadi anak-anak jangan lupa mengerjakan LKPD di rumah. Terima kasih juga atas perhatiannya untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.